Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah Aji Kusuma, NIM 068 dari Prodi Manajemen kelas B19. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kerakyatan. Dari pengertian, ekonomi kerakyatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan itu sendiri. Ekonomi rakyat, segala kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu yang kedua, ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi suatu negara. Perbedaan antara sistem ekonomi satu dengan yang lain terletak pada yang pertama, kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Yang kedua, keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi. Yang ketiga, pengakuan prestasi. Yang keempat, peran pemerintah. Yang kelima, pengendali pasar. Sistem ekonomi. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani sustema, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Faktor pembentuk sistem ekonomi. Falsafah, pandangan hidup. Yang kedua, bagian kesatuan ideologi hidup. Yang ketiga, sistem sosial, sistem politik, demokrasi, sentralisme. Yang keempat, cara memecahkan masalah ekonomi. Yang kelima, ideologi politik sejalan dengan ideologi ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja bersama-sama untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendasar dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Fungsi sistem ekonomi. Yang pertama yaitu koordinasi kegiatan ekonomi. Yang kedua, stimulus dalam berproduksi. Yang ketiga, regulasi hasil produksi. Yang keempat, pengatur distribusi barang atau jasa. Macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal atau kapitalis atau pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi sosialis atau komando atau terpusat. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yang kelima, sistem ekonomi Pancasila. Yang keenam, sistem demokrasi ekonomi. Yang ketujuh, sistem ekonomi kerakyatan. Tapi pada intinya ada 3, yaitu liberal, sosialis, dan campuran. Sistem ekonomi liberal, yaitu ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal: pengakuan terhadap hak individu, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi, persaingan bebas, peranan modal sangat penting, peranan pemerintah dibatasi, motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu. Kelebihan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, sistem individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat, kualitas barang dan pelayanan lebih terjamin. Kelemahan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, menimbulkan monopoli. Yang kedua, terjadi kesenjangan. Yang ketiga, rentan terhadap krisis ekonomi. Yang keempat, adanya eksploitasi. Yang kelima, tindakan yang kurang sehat dalam persaingan. Sistem ekonomi sosialis atau komando atau terpusat. Sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh negara. Jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis: A. Hak milik individu tidak diakui. B. Seluruh sumber daya dikuasai negara. C. Jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. D. Kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah. E. Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. F. Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi sosial: pemerintah bertanggung jawab terhadap perekonomian.
Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah mengatur distribusi. Mudah dalam pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan. Yang E. Perencanaan pembangunan lebih cepat. F. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Kelemahan sistem ekonomi sosial. A. Hak milik individu tidak diakui. Yang B. Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Yang C. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Yang D. Jalur birokrasi panjang. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran sistem ekonomi liberal dan sosialis. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Ciri dari sistem ekonomi campuran. A. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Yang B. Transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. C. Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang kedua, kebebasan berusaha yang mendorong kreativitas individu. Yang ketiga, hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. Yang keempat, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kelemahan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, lemahnya unsur pengawasan pemerintah. Yang kedua, menimbulkan kepentingan dalam persaingan bisnis. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang tidak tepat. Yang keempat, berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi negara. Sistem ekonomi kerakyatan. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Perekonomian Indonesia juga disebut secara implisit dalam pasal 33 UUD 1945. Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama, sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan kebijakan ada pada lembaga perwakilan. Yang kedua, warga negara bebas memilih pekerjaan serta berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang keempat, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga dikembangkan dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Ciri sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Yang ketiga, manusia bukan semata-mata makhluk ekonomi, tetapi juga makhluk sosial. Yang keempat, adanya kehendak sosial yang kuat ke arah pemerataan sosial. Yang kelima, prioritas utama adalah terciptanya perekonomian nasional yang tangguh. Yang keenam, pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perekonomian ekonomi. Ekonomi kerakyatan. Yang pertama, berorientasi pada kekuatan dan sekaligus kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, terdiri dari sejumlah usaha-usaha kecil dengan orientasi usaha masih sekitar pemenuhan kebutuhan subsisten. Yang ketiga, oleh rakyat. Yang keempat, modal dan akumulasinya terbatas. Yang kelima, teknologi dan manajemennya tradisional. Ekonomi kerakyatan. Padat karya dan output produksi yang diperuntukkan bagi rakyat lagi, mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Berbagai kegiatan ekonomi melibatkan partisipasi masyarakat, sementara penyelenggaraannya kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan masyarakat. Esensi ekonomi kerakyatan. Yang pertama, masyarakat memiliki peran sentral. Yang kedua, keseimbangan berekonomi antar pelaku ekonomi, kecil, menengah, besar. Ciri sistem ekonomi kerakyatan. Orientasi pada kepentingan rakyat banyak, keterlibatan rakyat banyak dalam berproduksi, pengelolaan perekonomian di bawah pengawasan pemerintah, keseimbangan pasar yang berkeadilan.
Ciri ekonomi rakyat: input, marginal ketergantungan atau kesulitan atau keterbatasan akses input produksi. Yang kedua, aspek modal, terbatas. Yang ketiga, manajemen usaha, hubungan kepercayaan dan kekerabatan informal. Yang keempat, teknologi tradisional. Yang kelima, pasar domestik. Ciri ekonomi rakyat: orientasi usaha, memenuhi batas subsisten, belum profit, perencanaan jangka pendek. Aktor, rakyat miskin, pemilik merangkap buruh. Ketenagakerjaan, jaminan minim, jam kerja tidak teratur, pendidikan rendah. Jaringan usaha, berhubungan sedikit orang atau relatif terbatas. Unsur kolektivitas, kultur dan ideologi kekerabatan. Sasaran sistem ekonomi kerakyatan: tersedia peluang kerja dan penghidupan yang layak. Kedua, terselenggaranya sistem jaminan sosial masyarakat. Yang ketiga, terdistribusinya sistem kepemilikan modal material secara relatif merata. Yang keempat, terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi anggota masyarakat. Yang kelima, terjaminnya kemerdekaan untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat ekonomi. Demokrasi ekonomi berdasar penafsiran pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian Indonesia berdasar atas demokrasi ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi, perekonomian diupayakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, sumber kekayaan dan keuangan negara dipergunakan dan diawasi melalui permufakatan lembaga perwakilan rakyat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan negara. Setiap warga negara memiliki kebebasan memiliki pekerjaan yang dikehendaki serta hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Cabang-cabang produk yang menyangkut keperluan masyarakat umum dikuasai oleh negara. Hak perorangan diakui dan pemanfaatnya tidak boleh melanggar ketentuan. Yang selanjutnya, pemerintah memiliki mekanisme pengawasan terhadap kegiatan ekonomi agar terwujudnya kestabilan ekonomi. Sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi mencakup 6 bidang. Yang pertama, kelembagaan ekonomi. Yang kedua, perangkat kebijaksanaan. Yang ketiga, pola pemanfaatan sumber daya. Yang keempat, proses pengambilan keputusan. Yang kelima, sistem insentif. Yang keenam, distribusi pendapatan. Kelembagaan ekonomi. Terdapat 3 bentuk usaha sebagai pelaku ekonomi utama, yaitu usaha negara, koperasi, dan usaha swasta. Usaha negara yang berperan sebagai yang pertama, perintis dan penyedia barang dan jasa produksi. Yang kedua, pengelola dan pengusaha bidang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, pengimbang pasar pengusaha swasta. Yang keempat, penunjang pelaksanaan kebijakan negara. Yang kelima, memberi arahan dan bimbingan dalam pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan usaha yang sehat dan beretika. Koperasi yang diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan sesuai dengan hakikatnya sebagai kesatuan ekonomi yang berwatak sosial. Yang selanjutnya yaitu usaha swasta yang diberi kesempatan sebesar-besarnya dengan motivasi memperoleh laba dengan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat baik dalam produksi maupun jasa sebagai wahana berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Perangkat kebijaksanaan berfungsi mengarahkan permintaan dan penawaran dengan mengendalikan proses pembangunan melalui pengarahan, bimbingan, pengendalian oleh pemerintah dilakukan secara tidak langsung. Peranan anggaran negara, redistribusi sumber daya dalam rangka pemerataan. Yang kedua, pembangunan prasarana vital. Yang ketiga, pengendalian makro untuk stabilitas ekonomi. Yang keempat, penyediaan pelayanan dasar pemerintah bagi masyarakat. Dan selanjutnya, sehingga tercapai sistem perpajakan yang adil dan kebijaksanaan serta mekanisme alokasi anggaran yang efisien dan diarahkan untuk pemerataan. Pola pemanfaat sumber daya dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk kesejahteraan bersama. Pemerintah menciptakan sistem untuk meningkatkan minat dan penyediaan tenaga ahli terapi di sektor yang kurang diminati. Yang selanjutnya, pemerintah mengatur pemanfaatan sumber daya agar lebih terjaga dan terjamin kelangsungannya. Proses pengambilan keputusan. Dalam demokrasi ekonomi, pengambilan keputusan mandiri oleh masyarakat
pemberian otonomi kepada daerah-daerah, mekanisme pasar dan proses kebijaksanaan ekonomi dilakukan dengan transparan, pengambilan keputusan secara terbuka. Sistem insentif. Sistem ini dilakukan untuk merangsang prestasi masyarakat. Bentuknya adalah sistem laba, yaitu berorientasi laba dengan usaha wajar dan persaingan wajar berlandaskan etika. Insentif karyawan yang diberikan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Insentif masyarakat demi pembangunan agar masyarakat meningkatkan tabungannya. Insentif iptek industri agar meningkatkan riset dan pengembangan teknologi. Insentif iptek masyarakat agar masyarakat tergugah untuk terus berinovasi dalam mengembangkan iptek. Program pelaksanaan demokrasi ekonomi. Pemantapan sendi-sendi dasar sistem yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi yaitu 1. Program pemantapan dan pengembangan demokrasi Pancasila. Yang kedua, program peningkatan efisiensi aparatur negara. Program pembaharuan hukum. Program peningkatan kualitas manusia. Program pemerataan pembangunan. Program untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Program pemeliharaan dan pemantapan stabilitas ekonomi. Program pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Program pemantapan dan pengembangan demokrasi Pancasila. Sekian, terima kasih paparan materi yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.